ini PR-nya dari tim Instagram, tim development-nya, R&D-nya harus membuat lebih mudah live seperti itu. Halo, Wahyu. Sudah masuk kedengaran lagi, Wahyu? Kedengaran. Bija, ayo Juya, Bija. Pertanyaan Anda ini yang dijawab. Memang jaringan di sana belum jadi prioritas kah, Wahyu, atau gimana? Sebenarnya bagus, cuma kalau malam agak kurang atau gimana? Halo. Halo, Wahyu. Makin susah jaringan kayaknya. Saya pikir biasanya kalau makin malam itu makin bagus jaringan. Di sana pakai apa? Tower sendiri atau gimana? Agak susah juga. Agak susah juga. Tadi bisa jelas dijawab, Wahyu, pertanyaannya Bija, walaupun mungkin Wahyu agak lupa pertanyaan. Halo. Di sini loading di gambarnya Wahyu. Terus putus di. Kalau begini gimana? Kalau begini bagaimana? Kasih mati. Kalau begini jelas. Jelas begini. Bisa. Boleh dijawab, Wahyu, tadi pertanyaannya Bija. Aduh. Sorry ya Kak, jaringan di sini memang besar buat. Kalau saya lanjut bisa, Wahyu? Ya, tadi kan Wahyu bilang ketika narasumber ada pemicunya. Saya tangkapnya ini apa yang dia ternyata berbeda sama yang terjadi yang di lapangan. Saya sih tangkapnya bisa dibilang oknum. Tadi kekerasan yang dia lihat, yang Ambon, kemudian yang harusnya menjadi panutan memperkaya dirinya melalui jalan agama. Betul. Itu dari argumen mereka seberapa, saya sih tangkapnya itu sebenarnya kecewa. Seberapa kecewa sih sehingga itu kan bisa bilang hanya satu orang, kok bisa sedalam itu kecewanya akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang ateis. Nah, itu kan kata saya namakan sebagai faktor pemicu karena itu cuma memicu saja Kak. Tapi di tahap yang memicu saja. Tapi menyebabkan mereka menjadi ateis. Maka di situ saya list ada sekitar 6 yang menjadi ateis.
ada faktor intelektual, relasional, ada anti agama, dan itu sama eksistensial. Nah dari situ, mulai dari fungsinya itu kan tadi yang saya bilang, ya itu cuma sampai sebatas memicu saja untuk mereka meragukan agamanya. Setelah mereka ragukan, barulah itu ada faktor-faktor lain yang jadi penyebabnya. Di antaranya yang paling dominan kan faktor intelektual. Karena faktor intelektual itu muncul di ketiga responden itu. Nah, sedangkan misalnya faktor anti agama itu hanya ada di 2 responden saja. Faktor eksistensial, subeksistensial cuma di 1 responden saja. Tapi sebelum itu kan pemicu, artinya pemicu, kemudian ada faktor-faktor lain, intelektual, relasional, dan yang lain. Betul-betul. Itu artinya dapat tidak bahwasanya yang bertahap mereka akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang ateis. Itu sih prosesnya, cuma seperti yang saya gambarkan tadi, dari faktor pemicu, kemudian dia jadi spiritualis, baru dia jadi ateis. Berarti memang tahap. Berarti ada memang tahapannya juga yang spiritualis. Kalau dari ketiga respon ini, ya mereka bertiga memang mengatakan ada masa di mana ya mereka masih percaya pada Tuhan, tapi sudah tidak percaya pada agamanya atau Tuhan yang ada di agamanya. Subjeknya kan wahyu ada 3, ada umur 28, 36, 45. Iya. Enggak, ini mungkin pertanyaan agak sensitif sih. Saya mau tanyakan, dari ketiga tersebut Wahyu yang Wahyu lihat sendiri pada saat interview, Wahyu kan bisa, kalau saya sih di posisi Wahyu, saya bisa lihat ini sepertinya sudah kuat sekali, ini sepertinya masih dalam, walaupun tadi kan agnostik masih mencari, ini sepertinya ada kemungkinan kalau dia ketemu suatu peristiwa akan kembali lagi, ini begini dan seterusnya. Kalau saya sepertinya ketiganya ini sudah sangat apa ya istilahnya, sudah tidak bisa kembali lagi. 5 tahun itu dia sudah jadi ateis itu mungkin sudah 20 tahun dia ateis dari sejak umur 20. Kalau dari yang saya lihat tuh sebenarnya alasannya saya juga kan, saya ada sempat satu, dia masih mahasiswa sebenarnya, ada sempat satu yang mau saya jadikan responden, tapi seperti yang dibilang sama Kak Asmar tadi, sebenarnya saya ketakutan seperti itu, jangan sampai orang ini sebenarnya masih ateis, masih belum benar-benar ateis. Makanya saya pilih yang umurnya lumayan sudah lumayan dewasa, terutama yang sudah lama, sudah lebih dari 10 tahun dia jadi ateis. Itu karena bisa jadi itu juga menjadi bukti bahwa ya, sudah lama mereka menjadi ateis, dan itu bukan sekedar fase lah istilahnya, bukan sekedar hanya kenakalan remaja misalnya atau krisis identitas misalnya. Berarti mereka sudah ada tahapan mencari, Wahyu? Bagaimana Kak? Enggak di tahapan, artinya mereka ini sudah tidak mencari lagi. Apakah memang Tuhan ada, Tuhan mana yang benar? Saya tangkapnya sih tidak lagi. Mereka sudah menjalani hidupnya dengan keyakinan bahwa memang tidak ada. Itu sih kalau yang saya tangkap. Justru mereka lebih banyak concern itu, mereka istilahnya kritik agama. Nah itu lebih banyak seperti itu. Kayak semisal ada apa, mereka
mereka jadi semacam aktivis ateis lah istilahnya, mencoba mengungkapkan pendapatnya mereka, terutama di sosial media ya, karena sosial media yang mereka itu saya gunakan juga sebagai salah satu sumber data saya penelitian. Beberapa dari status mereka memang kebanyakan sekarang sudah di tahap yang agama, mencoba menyebarkan lah, kalau kita bisa bilang juga istilahnya, pandangan-pandangan mereka. Kalau mereka kena masalah, yuk kita kan, kalau kita yang beragama kan, kalau ada masalah kita punya pegangan begitu tempat mengadunya. Mereka pakainya apa, yuk? Sebenarnya saya bisa jawab karena saya sempat diskusi sama mereka untuk kali ini. Tapi kalau ditunjukkan dia tidak cover sini kan. Iya. Apa? Dia tidak sampai menggali ke situ kalau di penelitian. Tapi yang Wahyu temukan apa? Kalau dari mereka sih, juga saya sempat nyerempet di moralitasnya juga ya. Apa yang menjadi pegangannya mereka ketika misalnya melakukan tindakan, apa kompas moralnya. Itu kalau dari mereka sih lebih ke konsekuensinya ke orang lain yang saya tangkap. Jadi selama konsekuensinya itu kalau tidak kalau tidak menyakiti, itu mereka akan lakukan, atau mereka itu yang menjadi kompas moralnya mereka. Nah kalau pertanyaannya apa yang membuat mereka menjadi istilah mereka, kalau salah satu ini kan dia salah satu responden kan dia faktor penyebabnya adalah relasional. Nah relasional ini itu yang dimiliki oleh semua orang yang beragama. Artinya mereka merasa bahwa ada koneksi antara dirinya dengan Tuhan. Kalau misalnya mereka ada kesulitan mereka berdoa, kalau misalnya mereka melakukan kesalahan takut mendapat punishment. Nah salah satu responden ini dia masuk ke kategori relasional karena dia merasa tidak ada gunanya seperti itu kalau dia berdoa. Dan kalaupun dia melakukan kesalahan, itu kan dia agamanya itu ya, karena agamanya dia istilahnya jangan meminum dengan keras yang miras zina. Nah, ini berzina dan kenapa dengan dekatannya untuk melihat apakah ada konsekuensi yang didapatkan dari tapi itu dari kemampuannya tidak ada yang membuat dia tidak percaya. Berarti apa yang terjadi di dirinya itu lebih kepada konsekuensi, tidak lagi bahwasanya karena Tuhan saya harus berdoa pada Tuhan. Iya betul mereka itu. Nah, Wahyu, kita masuk ke pembahasan agak akhir. Seberapa dapat dikembangkan ini penelitiannya seputar terkait ateisme dan psikologi? Gimana Kak? Seberapa besar ini bisa dikembangkan penelitiannya, Wahyu? Dikembangkannya. Kalau saya masih sangat kurang sih penelitian, saya rasa. Mulai dari respondennya masih sedikit, kemudian dari keberagamannya kan tidak ambil perempuan juga. Iya. Nah, bisa jadi ada hal yang berbeda yang didapatkan oleh orang yang ateis dan perempuan misalnya. Mereka kan terutama kalau Islam ya, ciri beragama itu lebih kelihatan dari misalnya hijab. Misalnya awalnya berhijab
sejak itu jadi ateis, dia kan atas dasar juga. Harusnya untuk potensi pengembangan untuk penelitian di apa ya, di topik ini saya rasa masih cukup luas karena masih banyak, sangat banyak kekurangan untuk penelitianku, terutama juga untuk ateis. Itu saya rasa semakin hangat ya, apalagi misalnya kita ikuti kasus-kasus yang sekarang itu, misalnya ada toko-toko yang sudah semakin banyak yang keluar itu mulai menyuarakan juga tentang ateisme, kayak misalnya kemarin yang ada pelawak itu, pelawak yang sering, ada juga tiga tuh itu kan sempatnya bergerak kecil ya. Jadi kalau dibilang diskursus tentang ateisme ini di Indonesia, kira malah makin kesini makin banyak fenomenanya, dan dari itu bisa diteliti banyak hal menurut saya. Ada enggak Wayu kayak gimana, kan orang ateis ini kan faktor intelektual, pendidikan. Saya kepikiran ini kan lebih kepada pemicu yang lain. Ada enggak pengaruh misalnya pola pendidikan kan yang bisa saja mengarahkan, atau pola asuh keluarga atau apa dan lain dari referensi bacaan Wayu saja? Kalau dari teori yang saya ambil itu memang ada juga faktor dari pola asuh, ada juga. Tapi untuk di penelitian tidak ada yang saya dapat. Nah, tapi kalau kita ambil contoh-contoh dari penelitian yang saya baca, itu kan mereka ambilnya terutama dari negara-negara yang mayoritasnya sudah ateis, semisal kayak di negara Swedia, Finlandia. Nah, itu di sana memang mereka dari kecil itu sudah diajarkan bahwa ya mending kamu jadi ateis atau enggak usah percaya Tuhan, seperti itu. Tapi kan karena konteksnya kita di Indonesia itu belum ada yang saya dapat seperti itu. Dan mereka memang berasal dari keluarga beragama, bahkan religius. Wayu tadi bilang bisa dikembangkan dari segi laki-laki perempuan, harus subjeknya diperbanyak. Wayu, saya lupa tadi mention terkait mengenai kehidupan mereka yang akhirnya memutuskan ateis. Seberapa sulit, terutama di Makassar ini, mereka. Kalau satunya itu bahkan dia harus ke Belanda tinggal sekarang. Yang mana ini? Yang dokter jadi tadi? Dia tinggal di Belanda. Yang dokter, dia yang umur 45 tahun. Dia itu tinggal di Belanda karena dia juga sebenarnya salah satu responden yang terbuka dan juga cukup vokal di sosial media. Semasa dia mencoba karir di Indonesia juga sebagai dokter, dia itu sempat jelaskan kalau dia dikucilkan juga. Hanya itu saya tidak masukkan lebih dalam kalau di dalam deskripsinya saya. Kemudian ada satu yang memang dia tidak terbuka karena saking takutnya dia itu. Kemarin kan sempat juga heboh tentang ada organisasi yang keagamaan lah, istilahnya lebih aktif. Nah, itu salah satunya juga membuat dia di mobilnya tetap bahkan ke dia tidak sampaikan, dia cuma sampai ke istrinya. Nah, itulah itu juga satu yang perlu saya katakan sebagai peneliti kualitatif. Yang paling penting memang itu kita ambil kepercayaan kita itu sebenarnya. Nah, karena kan saya ini, nah itu yang itu kan tertutup ini. Dia terbuka sama saya sampaikan ini
aku memang hanya untuk marketing dan juga datang ke dia lebih bisa dia terima lah. Dia kan kalau saya datang ke dia, misalnya pada saat itu saya wawancara dia, saya pakai toko misalnya, atau saya pakai atribut keagamaan, itu pasti dia akan lebih defensif ke saya. Jadi juga intinya apa kepercayaannya dari cara berpakaian. Akhirnya dia bisa terbuka. Padahal dia ceritakan dia cuma terbuka sama istrinya dan beberapa kerabatnya saja. Dan saya juga dia mau jadi dan kemarin. Well, di kita kan sebenarnya yang menjadi tidak normal ateis adalah karena agama masih bisa dibilang wajib di lingkungan kita kan. Betul. Saya penasaran seberapa, apakah memang berdampak buruk keberadaan mereka, atau memang sebenarnya tidak jadi persoalan mau dia ateis mau banyak atau tidak. Kalau saya karena pribadi, saya anggap sebenarnya ya walaupun saya berusaha untuk objektif dari penelitian dan sebagai peneliti kita harus objektif. Tapi saya tidak bisa bohong juga bahwa saya mencoba, karena kan saya beberapa ateis itu ada yang saya kenal secara personal. Artinya saya mau coba bawa para atau mereka ke masyarakat. Tujuannya adalah supaya mereka tahu bahwa orang yang dianggap yang disebut ateis itu ya pada akhirnya adalah orang juga atau manusia juga. Ya, bukan misalnya setan, bukan dajjal atau semacamnya. Ya. Nah, itu tapi kalau mau dibilang apakah berdampak buruk, ya tentunya pasti berdampak buruk dari sudut pandang agama. Apalagi beberapa juga bisa dikatakan beberapa orang ateis juga itu memang cukup vokal dalam mengkritisi agama lah, mempertanyakan doktrin agama lah. Kalau itu sih ya bisa dikatakan memang cukup berdampak buruk atau negatif kepada orang yang beragama. Hanya apakah berdampak buruk dalam kehidupan sehari-hari? Nah, saya rasa ya itu kembali lagi ke orangnya masing-masing. Wahyu, mereka yang jadi narasumber Wahyu ini dalam hidup apa yang dia cari, Wahyu? Kan saya kepikiran menjadi ateis, kita mencari sesuatu, kita kan beragama karena mencari sesuatu juga. Ya, entah itu kebahagiaankah atau balasan nanti di akhirat. Nah, apakah termention di interviewnya atau referensinya Wahyu yang ateis sebenarnya ini apa yang mereka cari? Nah, kalau tangkap dari temanya jawaban mereka itu, mereka mau hidup secara mereka mau sesuai jati dirinya, hidup sesuai jati dirinya. Jadi mereka kan menganggap bahwa apa yang selama ini diyakini oleh masyarakat, termasuk merekanya, itu salah, tidak sesuai. Tapi karena mereka menganggap bahwa apa yang dianggap oleh masyarakat itu berbeda, nah itu kan bisa jadi bumerang atau bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi malah bahaya ke mereka. Tapi pada akhirnya mereka tetap memilih untuk mengikuti kata hatinya dan istilahnya hidup secara apa ya, sesuai dengan apa yang mereka yakini lah. Jadi yang saya tangkap
mereka ini berusaha untuk memang sesuai dengan jati dirinya, hidup sesuai dengan jati dirinya. Termasuk yang menutupi tadi itu, kan ada satu yang tertutup, itu sempat saya tanyakan juga, apa sih alasannya dia, nah dia kan tertutup, kenapa dia tetap menjadi ateis, padahal kan lebih berat hidupnya kan. Ya pada akhirnya dia bilang, toh dia beragama pun sudah tidak bisa lagi, karena dia tidak percaya lagi. Jadi memang sudah istilahnya, ya sudah begitulah, dia sudah mencari mengupas agamanya sampai pada titik dia sudah tidak bisa kembali lagi. Itu kan kalau kita di Makassar ya, kalau kita ketemu orang yang ateis, mungkin kita akan cenderung berpikir tertantang untuk mengembalikan mereka ke agama yang dia anut atau yang kita anut. Betul. Wah, gimana sih harusnya kita berperilaku bila ternyata kita punya teman yang ternyata seorang ateis? Kalau saya kembali lagi ke dirinya kita masing-masing. Kalau saya pribadi menganggap bahwa saya tidak mendiskriminasi teman-teman saya, mau dia beragama Kristen kah, Hindu kah, Buddha, ateis, dan tidak ada masalah selama dia tidak mengganggu keterlibatan masyarakat. Jadi kalau dari saya tidak masalah atau tidak ada pikiran untuk mengembalikan dia misalnya beragama. Hanya mungkin ada beberapa orang yang menganggap bahwa perlu untuk mengembalikan teman dekatnya misalnya beragama. Saya tidak bisa menyalahkan itu juga, itu karena menurut saya yang saya amati orang memang apa istilahnya, memang benar-benar merasa bahwa ateis itu berbahaya dan mereka harus, kalau ada misalnya teman yang ateis, dia ingin temannya itu kembali beragama. Dan menurut saya itu tidak ada masalah juga. Bisa jadi keinginannya untuk mengembalikan temannya untuk beragama itu memang berasal dari kepeduliannya terhadap temannya itu. Dan bagi saya tidak ada masalah untuk seperti itu. Hanya yang perlu dipahami, jangan sampai kita menganggap bahwa itu sih yang menganggap remeh bahwa orang ateis itu ya sekedar malas beribadah saja. Karena kan saya mau coba katakan itu penelitian ini bahwa sekompleks ini loh orang menjadi ateis, dan banyak yang mereka sudah alami sampai pada tahap mereka sudah tidak percaya lagi. Dan sebenarnya kalau kita mau baca dari penelitian itu ya bisa dilihat justru yang mereka dapatkan dari menjadi ateis itu malah hal-hal negatif saja. Kayak misalnya lebih susah masyarakat, lebih susah bekerja misalnya. Tapi itu mereka lebih memilih jadi ateis. Jadi, itu bukan hanya sekedar ya malas beribadah saja, seperti itu. Baik. Wahyu meneliti ini berapa lama? Dari proposal sampai sebenarnya hasil? Saya kalau proposal itu kan sekitar 2002 awal tahun 2021. Akhirnya itu di bulan 7, mungkin sekitar 6 bulan. Tapi Proposal saya 6 sudah bulan. kenal dari respondennya ini sejak mungkin sudah setahun lebih saya kenal respondennya ini. Dalam penyelesaian skripsi no, ada enggak momen di mana ngedrop? Aduh, kayaknya entah saya harus ganti penelitian atau nyerah gitu. Kalau turun semangatnya ada sih di proses, kan kita kualitatif, proses pengumpulan datanya itu yang kita harus transkrip lagi,
setelah wawancaranya. Di situ sih rasa beratnya kemarin. Tapi setelah lewat dari situ, apalagi di analisa datanya, di situ malah saya rasa di situ serunya. Karena saya bisa analisa datanya. Nah, tapi kalau di pengumpulan datanya itu yang berat kemarin. Wawancaranya seru juga sih kalau wawancaranya, karena ketemu mereka kan. Ini yang rata-rata ditemukan termasuk saya sendiri skripsi saya ya tentang yang lain, meneliti itu asik. Betul itu Ayu. Betul, kalau saya betul. Apalagi kalau kita teliti hal yang memang secara pribadi kita ada ketertarikan di situ, itu jauh lebih asik lagi. Karena salah satu motivasi yang buat saya untuk menyelesaikan skripsi itu juga karena memang saya betul-betul tertarik dengan hasil penelitiannya ini. Nah, jadi saya memang mau coba selesaikan skripsi, mau lihat memang hasilnya seperti apa. Wahyu, ini insight yang didapat Wahyu atau makna yang berpengaruh ke pribadinya Wahyu setelah melakukan penelitian ini, baik itu secara proses ataupun hasil insight yang didapat apa? Kalau saya jadi membuka wawasan sih kan, apalagi kan saya dengarnya dari pertama mulai dari latar belakang usianya mereka kan berbeda jauh, kemudian dari latar belakang agamanya juga mereka berbeda-beda, kemudian kesulitan-kesulitan yang mereka ceritakan juga itu bervariasi juga, berbeda-beda juga. Nah, jadi itu sih yang saya dapatkan, kayak saya tidak boleh lagi ke depannya untuk mudah menjudge orang. Misalnya kalau saya pertama kali lihat misalnya bukan ateis lah, hal lain lah yang saya tidak mengerti kenapa orang melakukan itu, ternyata kenapa orang menjadi seperti itu. Nah, itu saya tangkapnya dari yang saya dapatkan, saya tidak boleh mudah untuk menyimpulkan. Jadi saya harus misalnya lebih sabar melihat, mungkin ada penyebabnya atau ada hal yang lebih dalam kenapa orang bisa menjadi seperti itu misalnya. Biasa insight yang didapat dari meneliti terkait ini. Wahyu, terakhir itu ada pertanyaan Kak Dakjo, hasilnya nggak ditulis ulang jadi esensi populer, boleh dijawab Wahyu? Oh, kalau saya maunya sih begitu Kak. Memang setelah lulus sampai sekarang masih belum dapat di momentumnya. Iya, betulnya. Semoga ini kan ya, semoga dapat. Wahyu, ini kan untuk di UNM sendiri, Wahyu kan yang meneliti pertama terkait ini atau sudah ada sebelumnya? Kalau nggak salah sih baru pertama. Yang pertama. Kan saya dapat referensinya itu juga dari yang dari jauh kemarin. Ada yang teliti juga. Dia teliti gambaran makna hidupnya. Gambar makna. Bisa enggak saya dapatkan statementnya Wahyu, misal kalau ada adik-adik kita ini di UNMK atau Skala Makassar yang mau meneliti terkait tema yang serupa, boleh mengkontak Wahyu? Ya. Bisa. Saya bisa bantu juga untuk di respondennya cari. Karena saya masih, betul itu yang paling sering. Iya, masih sering diskusi juga sama mereka, cerita. Betul, kayaknya itu yang paling sulit deh untuk meneliti ini terkait responden. Gimana Kak? Iya, kalau meneliti terkait tema seperti ini kan sulitnya di responden. Nah, melalui Wahyu, harapannya sih teman-teman yang lain mulai berani
karena ada referensinya Kak Wahyu, nanti bisa Kak Wahyu bisa bantu, Iya. baik dari segi responden atau referensi. Terakhir Wahyu, Referensi responden, literatur, segala macam. terakhir Wahyu boleh kasih pesan ke pemirsa CIA juga termasuk ke CIA. Iya. Kalau saya sih kan salah satu tujuannya teman-teman CIA itu untuk menunjukkan bahwa meneliti itu asik ya. Iya. Kalau saya memang yang perlu, menurut saya banyak teman-teman yang berpikir bahwa kalau kita skripsi yang penting selesai, yang penting ada. Kalau saya benar juga sih, memang skripsi yang bagus itu ya skripsi yang selesai. Tapi ada pertanyaan dari Kadaji. Kalau Dijawab saya. mungkin belum ada yang cocok sih Kak. Saya kutip. Kemarin saya coba cari juga yang bisa, tapi belum ada yang saya kutip. Oke, diselesaikan dulu sama Kak. Masih ada Kak? Belum kami lanjut ke pertanyaan terakhir. Pembahasan ini menarik, cuma sayang di awal tadi sempat terputus. Iya, jaringan Iya, berzina. tadi tetap. Oke Kak Raju, terima kasih Kak tensinya, pertanyaannya. Iya, lanjut Wahyu tadi. Ya itu sih, kalau saya selain memang kita harus selesaikan skripsinya, kalau bisa kita cari yang memang menarik minatnya kita. Lebih bagus lagi kalau yang ada apa istilahnya, ada berkesan lah sama kita. Misalnya ada suatu kejadian, ada suatu fenomena yang memang ada pengaruh signifikannya ke kita. Nah, itu kita mencoba cari. Jadi kalau dalam kita meneliti itu ada motivasinya kita untuk selesaikan skripsinya kita, selain memang ya kita mau lulus misalnya, ada juga yang buat kita termotivasi untuk selesaikan skripsinya kita karena memang kita melihat hasilnya misalnya. Jadi ya itu sih, supaya bisa menarik, supaya bisa asik juga istilahnya kita meneliti, kita cari yang memang sesuai dengan minatnya kita. Hanya kembali lagi, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Iya, baik. Terima kasih Wahyu atas waktunya. Siap. Iya, teman saya. Iya, teman sahabat saya yang menjadi penonton kami dan menunggu selalu kehadiran kami. Jadi kami harapannya ke depan semakin banyak skripsi yang tidak berakhir di rak perpus tapi menjadi diskusi kita. Ya, Iya, semoga bagus juga ini Kak. semoga tema Wadahnya kan. Iya, betul. Semoga tema kayak Wahyu ini berkat diskusi kita malam ini ke depan mulai banyak yang meneliti hal yang serupa. Iya, sekali lagi terima kasih banyak Wahyu. Terima kasih banyak kami dari tim saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Wahyu siap. Semoga Wahyu di pekerjaannya selalu dilancarkan dan dimudahkan. Siap. Ya, amin. Oke. Ya, bye-bye Wahyu. See you di Makassar. Siap. Siap. Terima kasih. Ya, saya tutup di Wahyu. Ya, oke. Selamat malam Wahyu. Terima kasih. Ya, makasih Kak.